Halo sahabat Unrika, kita jumpa lagi nih di podcast Unrika TV. Masih bersama saya nih, host kece Unrika TV, Rafika Permata. Ya, host kece sekarang ya Bu. Nah, jadi podcast episode ini masih temanya Faculty Goes to Public. Nah, untuk yang episode ini nih kita kedatangan tamu spesial karena satu-satunya perempuan. Kalau yang kemarin-kemarin masih bapak-bapak nih, sekarang ibu-ibu. Baik, kita kenalkan saja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau Direktur Pasca Sarjana. Pasti nih seantero sahabat Unrika yang nonton pasti sudah kenal beliau. Pokoknya kalau yang apalagi di wilayah Batam ya Bu, udah tahu nih beliau ini siapa. Kita kenalan saja, beliau adalah Dr. Sri Langgeng SEMM. Ya Bu, sehat Bu? Mbak, alhamdulillah sehat Mbak Vika. Ini pakai seragam kece-nya Pasca Sarjana, wis mantap. Pokoknya kalau Pasca tuh seragamnya tiap hari beda-beda ya Bu? Ya beda-beda, hari Kamis itu spesial. Unyu-unyu iya. Luar biasa. Kalau hari pokoknya Senin tuh warna apa Bu? Senin warna biru dongker, kemudian hari Selasa biru mudanya Pasca, hari Rabu hitam, hari Kamis warna unyu-unyu, kemudian hari Jumatnya pakai batik. Oh, Jumat batik. Pink nggak ada Bu? Pink? Oh, pink kasihan nanti bapak-bapaknya. Aduh, saya mau lah pindah ke Pasca, kami nggak punya seragam. Menyusul nih seragamnya. Ya, saya mau cerita sedikit riwayat pendidikan beliau. Beliau S1 Universitas Airlangga Prodi Manajemen ya Bu. Iya Mbak Vika. Di 2001. Kemudian S2-nya di Universitas Dr. Sutomo Surabaya di 2003 ya Bu. Iya, Prodi Manajemen juga. Kemudian menyelesaikan studi S3 doktor di Universitas Airlangga, program studi juga manajemen. Nah, mungkin mahasiswa Ibu yang lama-lama nih pasti belum tahu Ibu tuh lahirnya di mana, kemudian kenapa bisa sampai di Batam, karena jauh kan Bu dari apalagi dari Surabaya, dari Jawa tuh jauh kok bisa merantau ke Batam. Saya mau tahu nih Bu, ceritain Bu. Ya, baik. Jadi saya berasal dari Kabupaten Magetan. Jadi kalau dari Surabaya itu masih 3,5 sampai 4 jam ya ke Kabupaten Magetan. Cuman meskipun saya tinggal di Kabupaten Magetan, tapi lebih sering itu ke Madiun gitu ya, karena jauh lebih dekat dan transportasinya juga lebih mudah gitu ya. Jadi sejak SMA sekolah di Madiun gitu ya. Kalau ini bisa terdampar ke Batam ini karena ngikutin suami gitu ya. Jadi suami saya dulu juga dosen di ITS, tapi katanya zaman dulu dosen nggak enak gitu ya. Jadi terus ditinggalkan gitu ya. Dan akhirnya nyampe di Batam, kemudian pada saat menikah 2003 itu sudah nggak mau pindah lagi ke Surabaya gitu ya. Ya terpaksa lah akhirnya ngikut gitu ya, terdampar ke Batam. Karena ikut suami ya Bu? Ya, ikut suami. Malah terdampar di Batam. Menyesal nggak Bu pindah ke Batam? Itu sudah takdir hidup gitu ya. Udah dijalani aja. Kalau saya boleh tahu Ibu kan ini S1 sampai S3 tuh di manajemen kan Bu? Iya. Kenapa Bu memilih manajemen gitu? Kenapa nggak akuntansi? Ya, jadi itu punya cerita sendiri gitu ya. Jadi dulu sih pengennya nggak manajemen gitu ya. Saya pengen jadi dokter. Wah, jauh ya Bu. Nggak diterima di negeri gitu ya. Saya nggak mau kuliah di swasta gitu ya. Makanya ya udahlah ambil manajemen gitu ya di pilihan ketiga waktu itu. Jadi saya SMA kebetulan A1 fisika gitu ya. Cuman nggak begitu minat juga di bidang yang di teknik gitu ya. Tapi saya lebih suka di kedokteran, tapi ternyata takdirnya nggak bisa jadi dokter gitu ya. Jadi ya udah masuk di manajemen gitu ya. Ibu
manajemen pun manajemen SDM kan Bu? Iya. Apa dulu dari S1-nya emang sudah di SDM, apa pernah dulu di keuangan? Mungkin karena A1 lah Bu. A1 pasti arahnya ke keuangan kan, hitung-hitungan kan? Saya memang meskipun A1 dulu banyak belajar matematika, fisika gitu ya, tapi saya nggak tertarik untuk ngambil manajemen keuangan gitu ya, karena saya lebih suka untuk banyak berinteraksi dengan human ya, dengan manusia gitu ya. Rasanya lebih menarik, lebih menantang meskipun sebetulnya juga banyak problemanya berkaitan dengan SDM ini. Jadi disitulah saya merasa tertarik dan nyaman dibandingkan dengan pilihan-pilihan manajemen yang lain. Iya, ada keuangan, kemudian pemasaran kan. Berarti kalau dari S1 memang udah mengarahkan ke SDM. Ya, jadi dulu semester 5 itu sudah ada konsentrasi gitu ya. Kalau di UNER ada SDM, ada pemasaran, kemudian ada operasi, kemudian ada keuangan gitu ya. Ditambah SDM. Berarti udah udah mendarah daging lah. Iya, beliau juga cerita, Ibu juga cerita bercita-cita menjadi dokter, tapi kan akhirnya juga jadi dokter juga ya Bu. Ya, bedanya R-nya, D-nya besar yang sekarang gitu ya. Kalau yang dokternya kan D-nya kecil gitu ya. Kayak lebih mahal yang D-nya besar kayaknya Bu. Spesialisnya sudah banyak ini ya. Kalau dokter kan namanya juga di belakang ini dokternya D-nya besar, belakangnya yang spesialisnya ya SEMM. Luar biasa. Itu ya alasan beliau kenapa ngambil manajemen. Jadi kadang kan kalau saya memang ngambil akuntansi karena gak ada pilihan gitu. Saya ambil beasiswa, cuman ada pilihannya manajemen sama akuntansi. Padahal nggak tahu akuntansi itu apa, manajemen anak IPA kan. Kalau Ibu memang arahnya sudah jelas. Makanya kalau saya kurang jelas Bu arahnya. Ya nanti bisa diperjelas pada lagi. saat S3 akuntansi. Jadi jelas-jelas. Ya pokoknya sampai saya S2 pun nggak ngalir gitu aja. S2 ya akuntansi. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak mau Bu ambil akuntansi. Mungkin ya, itu namanya takdir ya Bu, kita nggak tahu betul-betul. Kemudian sebelum Ibu, jadi setelah selesai S1, apa pernah bekerja dulu nggak Bu di perusahaan? Ya, saya bekerja dulu gitu ya. Sebelum akhirnya jadi dosen gitu ya. Jadi dulu saya bekerja di BUMN itu semenjak 97 sampai 2005 gitu ya. Jadi ya lumayan lah gitu ya. Di situlah saya banyak punya pengalaman berkaitan dengan khususnya masalah manajemen ini ya, SDM. Bukan manajemen SDM tapi lebih banyak ke ini ya, untuk manajemen filing seperti itu gitu ya. Banyak saya peroleh pada saat saya bekerja di BUMN tadi gitu ya. Jadi mungkin kalau Mbak Vika lihat di ruangan saya di sana itu ordernya itu ada abjadnya sangat gitu ya. Tertata dengan rapi. Semuanya itu ada title-nya di order tadi. Jadi kalau mau cari file itu sudah mudah gitu ya. Iya betul. Ini juga yang sangat membanggakan ngambil. Kadang saya malu Bu, masih muda tapi file saya berantakan Bu. Kalau ke ruangan beliau nih, pokoknya mau minta apa, ada, bentar, saya cari dulu. Saya sempat nanya Bu, saya penasaran waktu itu, Ibu kok filenya bersih? Oh ternyata karena saya pengalaman itu punya ya. Pengalaman itu termasuk untuk manajemen filing di ini ya, di PC maupun laptop ya. Jadi misalkan saya start kemarin, misalkan saja saya ngurus fungsional itu semenjak 2007. Nah itu untuk soft filenya sampai saat ini 2001 gitu ya, 2001 genap gitu ya, itu semua ada gitu ya. Masya Allah. Jadi saya harus banyak belajar Bu. Betul Bu, saya sebenarnya sedikit nyontek teknik Ibu nge-filing dokumen karena bener buat yang sahabat mereka itu juga perlu ya Bu. Walaupun tidak bekerja, kalau misalnya kita punya ijazah itu juga harus dijaga di filing dengan benar. Berarti itu kayak dokumen kontrol gitu ya Bu ya, dulu kan
Iya, jadi dia biasanya selalu ada audit internal gitu ya, karena sudah menggunakan ini ya, apa itu ISO gitu ya. Jadi otomatis kan diaudit secara kontinu, termasuk juga untuk masalah filing tadi gitu ya, dokumen-dokumen itu semuanya ada masternya. Jadi untuk cari dokumen ini udah kita tinggal lihat aja masternya gitu ya. Bu, kayak kita perlu ada training filing deh Bu. Karena tuh sebenarnya hal simple ya, sederhana sih, tapi cuman butuh kedisiplinan juga ya, komitmen betul. Dan beliau sangat apa ya, sangat nyinyir ya istilahnya. Mana filenya gitu. Ya sebenarnya kita yang muda-muda perlu apa ya, disiplin itu tidak selalu hal yang masalah waktu aja kan Bu, tapi dari sisi dokumen, apalagi yang sudah bekerja yang berhubungan dengan dokumen, apalagi kalau di akuntansi itu juga pakainya filing juga kan Bu. Jadi kan kita penomoran gitu kan, apalagi file setiap tanggal, bulan, apalagi laporan keuangan harus sesuai dengan tanggalnya. Kalau saya dulu nggak ada tuntutan Bu, jadi makanya filenya berantakan. Nah pas beliau mungkin karena Mbak itu kali dulu belum pernah merasakan kerja di KAP sebetulnya. Iya benar-benar, saya juga benar. Kalau auditor ya, kalau auditor dituntutnya memang filenya magang di situ. Ya, gitu betul, ya. Jadi banyak pengalaman. Saya nggak lulus dulu Bu. Saya dulu ikut EY, tes EY nggak lulus. Takdirnya ketahuan deh. Iya bener, saya nggak lulus EY dulu Bu. Kalau lulus saya nggak nyampe Batam Bu ceritanya. Hikmahnya itu. Iya, dan karena beliau sangat apa ya, sangat disiplin di dokumen. Nah sekarang beliau sedang mengurus guru besar. Kalau guru besar itu istilahnya prof ya Bu. Jadi panggilnya udah nggak boleh lagi nih besok. Oh nggak perlu. Betul ya Bu, Ibu sedang mengurus guru besar ya Bu. Kira-kira kapan Ibu kita makan-makan ya? Apa prosesnya memang perlu waktu ya gitu ya. Jadi saya sendiri berjuang untuk ngumpulin berjuang untuk memburu Scopus gitu ya. Itu bukan dalam hitungan setahun 2 tahun ya, tapi saya start itu 2013, jadi sudah 7 tahun saya mencari Scopus waktu itu. 7 tahun itu cuma dapat 7 sebagai penulis pertama. Cuma 7, gitu ya. Masya Allah, saya jadi, 1 belum Bu. Memang perlu spend waktu dan juga komitmen ya untuk ini ya, ngumpulin mulai dari dan juga persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi gitu ya. Dan memang sulit ya Bu? Ya biasanya saya sendiri nggak tahu gitu ya. Ya udahlah, yang penting sudah berusaha gitu ya. Ya Bu, kami doakan semoga cepat Bu biar pecah telur nih Unrika ya Allah. Kalau udah ada guru besar kan mantap. Dan beliau juga pernah menjadi dosen berprestasi. Kabarnya ikut lagi Bu seleksi dosen berprestasi isu-isunya. Jadi saya sudah ngikut 3 kali gitu ya. 2008 pertama kali saya ikut, kemarin 2018 saya ikut. Ya. Jadi 2008 dan 2012. Jadi 2008 sebelum saya berangkat sekolah gitu ya. Sebelum berangkat S3 saya coba ikut untuk dosen berprestasi gitu ya. Waktu itu karena mau akreditasi gitu ya. Pertama backgroundnya itu jadi ikut. Nah alhamdulillah di luar dugaan saya gitu ya. Pertama kali ikut gitu ya. Ya alhamdulillah dapat nomor 2 gitu ya. Kemudian setelah lulus S3 2012 saya ikut lagi gitu ya. Jadi punya tabungan setahun setelah lulus S3 saya coba ikut lagi gara-gara juga mau untuk akreditasi S2MM gitu ya waktu itu. Ya udah ikut, dapat nomor 2 lagi gitu ya. Kemudian ikut lagi di 2018 untuk akreditasi lagi gitu ya. Jadi habis itu sudah sama L2 Dikti nggak boleh ikut lagi gitu ya, karena sudah 3 kali. Udah 3 kali dapat piring cantik. Kami lah Bu, nanti lah saya belajar Bu gimananya. Iya. Kalau sempat nanti ditagih Ibu. Nanti apa itu karantina aja, di karantina aja. Di karantina, banyak yang di karantina kemarin ya Bu. Iya, aduh nanti ruang pasca penuh Bu. Nanti kalau saya yang di karantina saya banyak makan ya Bu. Nggak masalah. Nggak masalah.
Baik, nah kita belum bahas nih masalah program program Pascasarjana. Jadi kalau di Unrika tuh sekarang selain fakultas ada program Pascasarjana. Nah, beliaulah direkturnya nih. Apa aja sih Bu? Apa sih itu Bu program Pascasarjana? Jadi untuk program Pascasarjana itu setara dengan fakultas, cuman dia khusus menaungi yang setelah sarjana. Jadi dia levelnya S2 dan S3 ke depan gitu ya. Makanya namanya Pascasarjana gitu ya. Ya. Kalau di kampus kita memang saat ini kita baru punya S2 MM dan sedang mengajukan S2 hukum gitu ya. Untuk persyaratan kita sudah memenuhi gitu ya. Misalkan untuk ketenagaan, dosen 6 yang S3 sesuai bidang hukum itu sudah ada gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera keluar izinnya dan ke depan bisa nambah S2 yang lain gitu ya, termasuk akuntansi. Sebetulnya saya mimpi sekali untuk akuntansi ini, namun pemenuhan 3 dosen S3 yang betul-betul akuntansi, nah itu masih ditunggu gitu ya. Doakan Bu. Ya. Masih nunggu Mbak Vika nih. Amin, amin. Ya, tolong dipahami yang nonton. Baik, kemudian kalau untuk S2 manajemen Bu, itu sudah berapa lama? Jadi untuk S2 Magister Manajemen di Universitas Riau Kepulauan itu berdiri 2017 gitu ya. Jadi sekarang 4 tahun. 4 tahun. Ya, alhamdulillah kemarin dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya, 2 tahun setelah berdiri 2019 itu sudah mengajukan akreditasi. Dan alhamdulillah kita sudah dapat akreditasi B gitu ya. Ya, meskipun masih unyu-unyu gitu ya. Masih muda alhamdulillah ya Bu, gitu ya. Bisa mendapatkan akreditasi B itu luar biasa. Yang pertama gitu ya. Mantap perjuangan beliau. Makanya dinobatkan sebagai dosen berprestasi. Iya, karena memang beliau pengorbanan tanpa batas. Apalagi buat sekitar. Jadi beliau itu sumbangsinya tuh bukan nggak cuma diri sendiri tapi sekitar. Bagi yang pernah dikejar, nah pasti tahu pengalamannya. Mungkin ini ya seperti ada dosen yang takut ya kalau ketemu sama saya gitu ya. Jadi nggak cuma mahasiswa gitu ya, yang diteror ya Bu. Iya. Patut disyukuri sih Bu. Kadang tuh kita butuh ada yang yang perlu ada tuntutan kan sebenarnya. Kadang kalau terlena udahlah nanti aja akhirnya nggak keurus. Nah karena di sini itulah untungnya di Unrika, makanya dosen-dosen Unrika pun sekarang kepangkatannya sudah mengejar kepangkatan minimal lektor kan Bu sekarang kan? Iya, saat ini kita punya 113 lektor gitu ya. Itu udah paling banyak di Kepri gitu ya. Luar biasa. Pokoknya nih dosen-dosen yang pernah dikarantina pasti tahu pengalamannya. Terus tadi yang S2 pasca manajemen itu sebenarnya arahannya alumni itu seperti apa Bu nantinya? Jadi untuk alumni gitu ya, diharapkan alumni dari MM karena dia sudah levelnya itu magister gitu ya. KKNI dia sudah di level 8 itu diharapkan minimum dia jadi middle management gitu ya. Jadi ya setidak-tidaknya itu kalau bekerja di perusahaan itu dia jadi supervisor lah setidak-tidaknya, kepala seksi gitu ya kalau di instansi pemerintah gitu ya. Jadi dia tidak lagi di level staff karena dia sudah belajar manajerialnya gitu. Nah biasanya gitu ya, mereka kan tinggal melanjutkan jenjang karir sebelumnya karena biasanya sebelum mereka ambil kuliah di MM ini sudah punya pekerjaan semua, tinggal mereka tingkatkan aja gitu ya. Rata-rata tuh alumninya pasca Bu, itu sudah bekerja, ada pengaruhnya nggak Bu? Misalnya naik ke pangkatan atau sekarang kabar-kabarnya ada yang sudah lanjut S3 nih Bu alumninya? Iya, ada satu kemarin dari angkatan 2 Mbak Dian itu diterima S3 manajemen di Universitas Terbuka ya. Alhamdulillah
se-Indonesia hanya 15 yang Ya, itu diterima dan dia mewakili Unrika gitu ya. Dan satu-satu di Kepri ya Bu yang lulus? Ya Ya, betul, satu-satu di Kepri. satu-satunya di Kepri untuk yang diterima di angkatannya dia gitu ya. Dan untuk alumni dari beberapa sharing gitu ya yang telah kita lakukan, alhamdulillah mereka setelah lulus dari S2 itu mendapatkan apresiasi dari kantornya masing-masing. Ada yang akhirnya mendapatkan promosi gitu ya, yang dulunya dia jadi senior supervisor, sudah ada beberapa yang jadi manajer gitu ya. Kemudian dulu awalnya dia jadi sekretarisnya direktur, sekarang udah jadi manajer gitu ya. Nah itu perubahan-perubahan yang akhirnya bisa mereka peroleh gitu ya, opportunity setelah mereka lulus S2. Dan untuk PNS gitu ya, kalau dia tidak punya jabatan, kalau dia tidak melanjutkan S2, dia akan stuck di golongan 3D. Dia tidak bisa naik ke golongan 4 gitu ya. Makanya kalau PNS ya mau nggak mau gitu ya, ya kan harus sedia payung sebelum hujan. Termasuk kita sendiri sebagai dosen gitu ya. Kita akan stuck kalau hanya S2 gitu ya. Baik Bu, saya kesindir mulu nih hari ini. Baik. Ini bukan menyindir tapi memotivasi gitu ya. Kadang kalau cuman ini apa itu hati itu kalau cuman disentaknya itu hanya dengan yang ringan-ringan kadang nggak tersentuh gitu ya. Kadang ini perlu hati ini perlu ditonjok juga gitu ya. Wow. Ya Bu, doakan Bu, semoga ada yang mau ngasih saya beasiswa ya. Kode banget ini Bu. Beasiswa banyak, LPDP juga. Betul. Asalkan berusaha ya Bu, balik lagi ke itu tadi. Baik Bu, betul. Jadi kalau di prodi pasca manajemen di manajemen magister manajemen ribet saya ngomongnya. Nah, itu konsentrasi ya Bu. Ya, itu nanti ada apa aja? Konsentrasi di magister manajemen. Jadi alhamdulillah kita punya konsentrasi yang paling banyak gitu ya. Apabila saya lihat-lihat dengan magister manajemen yang lain gitu ya. Kita punya konsentrasi MSDM itu yang paling diminati gitu ya, dari angkatan pertama sampai angkatan 6 gitu ya. Kemudian ada keuangan, ada pemasaran, dan ada manajemen sekolah ya. Jadi untuk yang guru-guru, kepala sekolah gitu ya. Jadi kayaknya mereka bisa pilih yang gitu. Keempat ini banyak yang belum tahu Bu kalau ada manajemen sekolah gitu. Jadi bedanya sama manajemen SDM itu seperti apa Bu? Ya, kalau manajemen SDM kan dia manage SDM secara keseluruhan ya. Tapi kalau sekolah ini khusus dia lakukan manajemen untuk sebuah institusi pendidikan gitu ya, untuk sekolah. Gitu. Jadi gimana sih biar sekolahnya itu nanti akreditasinya itu bisa jadi A gitu ya. Nah itu semua perlu manajemen institusi kalau di perguruan tinggi gitu ya, yang baik. Salah satunya ya itu perlu ilmu manajemen sekolah gitu ya. Betul. Jadi nggak harus kepala sekolah, guru pun boleh ya manajemen. Iya, karena nanti guru kan dia juga akan berkarir, akan punya peluang untuk jadi kepala sekolah gitu ya. Dan sekarang kepala sekolah salah satu persyaratannya jenjang pendidikannya juga diperhitungkan. Dia akan prioritaskan yang S2 gitu ya. Iya, betul. Terus Bu, nah gini kita bahas dosennya nih, dosen di Pasca sendiri khususnya di magister manajemen pasti sudah S3 semua kan Bu? Ya itu kan sudah persyaratan ya, kita tidak boleh apa itu melanggar undang-undang dan dosen gitu. Berarti itu tidak ada lagi yang S2. Nah di magister manajemen Universitas Riau Kepulauan itu semua sudah S3. Kemudian sudah ada berapa Bu tenaga pengajar di magister yang S3? Jadi kalau dosen di prodi MM sendiri itu kan mengikuti ketentuan yang lama, minimum 6 ya. Itu dari awal sejak mengajukan pembukaan prodi itu sudah dipenuhi 6 gitu ya. Kemudian
kemarin teman-teman mulai 2018 sudah beberapa lulus dari Universitas 17 Agustus Surabaya gitu ya, dan juga dari UNJ gitu ya. Nah, alhamdulillah saat ini yang sudah ada di PD Dikti Universitas Riau Kepulauan itu punya 27 doktor, yang 3 sebetulnya sudah lulus, cuman nggak tahu mungkin ijazahnya belum diupload. Ya, itu tadi ya dokumentasi. Nah, ya itu 3 gitu ya. Jadi saya sih berharap mudah-mudahan tahun depan kita bisa 40 lah gitu ya. Mudah-mudahan yang sekolah itu cepat lulus gitu ya. Ya, FKIP sekarang sudah ada 4 S3 gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun ke depannya ini bisa nambah terus gitu ya. Jadi teman-teman yang waktunya lulus ini mudah-mudahan cepat bisa lulus. Iya, betul. Nah, makanya nih mungkin sahabat Unrika belum begitu kenal Unrika itu apa sih, karena memang kita letaknya di Batu Aji, dan sebenarnya yang belum dikenal bahwa kita tuh punya kampus 2 juga di daerah Batam Center. Nah, banyak sekali potensi-potensi yang teman-teman bisa raih nih kalau kuliah di Unrika, apalagi yang mau ngambil melanjutkan studi lebih lanjut, yaitu masuknya di Magister Manajemen. Dan targetnya tuh Bu, kalau untuk Magister Hukum kapan Bu? Ya, mudah-mudahan dalam tahun akademik ini gitu ya bisa keluar gitu ya. Saat ini masih evaluasi dosen gitu ya, di diktinya gitu ya. Saya percaya deh kalau Bu Langgeng insya Allah keluar. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kemudian, nah itu tadi istimewanya prodi kita dibandingkan dengan tetangga. Kemudian terakhir nih Bu, Ibu kan sebenarnya sudah lama nih Bu, udah istilahnya kalau pengalaman beliau udah pada tahu lah, beliau tuh dulu pernah menjadi dekan, kemudian sekarang wakil rektor ya Bu, dan menjadi direktur. Menurut Ibu nih, apalagi Ibu seorang perempuan, apa sih kepemimpinan menurut Ibu? Ya, kepemimpinan itu salah satu ini ya, seni ya. Jadi dia memang itu ya perlu fleksibilitas gitu ya, perlu arahan gitu ya. Jadi ya kadang memang juga harus ada pressing juga gitu ya. Jadi yang penting gimana sih agar orang atau ini ya apa itu SDM yang ada itu bisa kita arahkan untuk bisa bekerja sama dan kita push untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Jadi itu yang paling penting, karena pencapaian tujuan organisasi itu ibaratnya seperti jam ya. Di sana ada jarum pendek, ada jarum panjang. Jadi keduanya harus bekerja gitu ya. Tidak bisa menunjukkan waktu kalau hanya satu jarum saja. Luar biasa. Ya, yang teman-teman lagi dikejar beliau cepat diselesaikan, termasuk saya. Jadi sebenarnya itu sebagai pengingat dan doa sih Bu sebenarnya kan. Ya, semakin dikejar ada doa juga terselip oleh beliau. Semoga disegerakan, semoga diluluskan gitu kan. Dan itu juga untuk mahasiswa-mahasiswa. Saya kebetulan mantan mahasiswa beliau juga, dan banyak hal yang bisa diambil gitu. Dan kalau mau kenal lebih dekat dengan beliau nih, daftar buruan. Nah, kalau beliau gak cuma ngajar di pasca, tapi ngajar juga di ekonomi, di manajemen. Ya, itu nanti kewajiban gitu ya, kewajiban jadi mengajar bakal ketemu di juga S1 di manajemen gitu ya. Iya, pokoknya dosen idola saya dulu pas S2. Sekarang juga masih sih Bu. Pokoknya ketemu lagi di sini. Nah, closing statement Bu, apa kira-kira apa pesan Ibu untuk sahabat-sahabat Unrika, mungkin khususnya mahasiswa Unrika apa yang nonton sekarang gitu Bu? Ya, jadi untuk sahabat-sahabat Unrika yang saat ini mungkin sedang pilih-pilih gitu ya, kemana mau lanjut gitu ya, S2 gitu ya, kemana mau lanjut S1 gitu ya. Nah, bisa dipertimbangkan Universitas Riau Kepulauan. Pertama gitu ya, Universitas Riau Kepulauan memberikan apresiasi untuk alumninya. Jadi untuk sahabat-sahabat Unrika yang alumni S1 mau dari prodi apa saja, kalau mau masuk
di MM itu diskonnya 5 juta gitu ya. lumayan Jadi banget itu. kalau saya lihat, saya banding-bandingkan dengan kampus lain, ya alhamdulillah Bapak Yayasan ini memberikan apresiasi Iya, kepada alumni gitu ya. Yang lain saya lihat masih belum ada itu gitu ya. Jadi 5 juta kan sangat lumayan sekali. Apalagi biaya di Unrika ini Nggak ada biaya tambahan, Bu, betul? nggak ada. Biaya tambahan. Kemudian juga paling ini ya, paling murah untuk level MM gitu ya, di Kepri kita hanya 38 juta gitu ya. Jadi kalau alumni cuman 33 saja gitu ya. Jadi savingnya cukup banyak gitu ya. Betul. Ya itu pesan beliau, segera mendaftar. Masih ada waktu ya, Bu. Iya. Baik, nggak kerasa udah kurang lebih setengah jam, Bu. Ya memang kalau mau ngobrol lagi bisa datang ke gedung Pasca Sarjana, ketemu aja sama Bu Langgeng. Pasti di karantina nanti. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya beliau guest kita hari ini, Ibu Dr. Sri Langgeng Ratnasari SEMM. Baik, saya selaku host Unrika TV, Rafika Permata. Sekian dulu podcast Unrika TV. Ingat ya sahabat Unrika, jangan lupa untuk komen, like and subscribe. Karena itu nggak berbayar loh guys ya. Baik, tetap diingat, salam Unrika, unggul, kreatif dan mandiri. Ya, sampai jumpa di podcast Unrika TV berikutnya.